Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%. Anda panik. Banyak yang protes. Pak Rocky kok pesimis? Ya memang saya pesimis. Karena ada penghalang. Dia mestinya dapat 52%, 60%. Tapi ada penghalang yang namanya disebut dengan cara yang baik oleh Pak Sekdi tadi yang namanya Joko Widodo. Joko Widodo akan halangi. Karena itu untuk menang ya singkirkan penghalangnya. Kan itu jalan pikirannya itu. Kita tahu sebagian besar pemilih dalam pilihan capres di tahun 2024 ini adalah pemilih yang emosional. Nah loh, banyak yang kaget tentunya dengan kalimat awal ini seperti dalam video Bung Rocky tersebut. Sebuah video yang mengatakan Anies pasti kalah dalam kontestasi Pilpres 2024. Menonton video tersebut, pembela 01 banyak yang langsung naik darah. Nah, yang naik darah itu yang disebut emosional. Lain data lagi, fakta dari polling banyak yang memutuskan pilihannya memang berdasarkan like and dislike, berdasarkan rasa suka atau rasa tidak suka. Misalnya, suka pada Anies karena rajin sholat, nggak suka pada Ganjar karena katanya suka nonton porno. Suka tidak suka adalah masalah rasa, masalah emosi, dan hal itu merupakan pemilih terbanyak. Atau ada contoh lain lagi, kalau pilihannya sudah 03 misalnya, maka yang berbeda dengan mereka langsung dimusuhi. Persis anak-anak. Kalau ada yang memilih 02 atau 03 sementara dia memilih 01 misalnya, pemilih 02 juga 03 kemudian dimusuhi, didebat, disebelin, dinyinyirin, dan lain sebagainya. Ada ilustrasi sederhana yang harus jadi pemikiran agar kita jangan jadi emosional. Karena keputusan berdasarkan emosi akan membuat penyesalan di belakang hari. Misalnya kalau Anda sudah punya pilihan sesuai dengan hati Anda, sesuai dengan ideologi Anda. Pilihan Anda misalnya adalah 01. Anda dengan semangat, selain mendukung 01, Anda mempromosikan habis-habisan. Bahkan Anda menghujat siapapun yang beda dengan pilihan Anda. Yang beda pilihan, Anda salah-salahkan. Ternyata dalam Pilpres nanti, di mana pada 14 Februari 2024 tidak ada suaranya yang dapat 50% plus 1 yang dilanjutkan ke putaran kedua pada bulan Juni 2024. Pertanyaannya adalah dari Februari ke Juni. Lalu ada sebuah kenyataan, 01 tidak masuk ke putaran kedua. Yang masuk adalah 03 melawan 02. Pertanyaannya sekarang adalah, kemana pilihan Anda salurkan berikutnya? Atau begini deh, kemana pujaan Anda akan menyalurkan aspirasi politiknya? Pujaan Anda adalah para elit partai pendukung 01 dan capres yang tidak berhasil tersebut. Kemana Anies akan berlabuh? Apakah Anies dan partainya akan jadi oposisi? Atau, oke gini deh, kita rincikan pertanyaannya. Kemana PKS akan berlabuh? Ke 03 atau PKS akan ke 02? Bagaimana jawaban sahabat kira-kira? Kemudian Nasdem akan ke 03 atau ke 02? Kemudian PKB akan ke 02 atau ke 03? Kemudian Anies sendiri akan kemana? Menurut perkiraan dan data, kalau PKS itu cenderung akan ke 02, kita tidak heran. Kalau PKS ke 03, akan banyak yang heran. Nasdem lebih alami ke 02, bukan begitu? Maka 01 akan bergabung dengan 02 itu lebih besar daripada 01 akan bergabung dengan 03 seperti yang media saat ini dengungkan. Jadi inilah yang kita harus lihat dalam membaca perpolitikan. Beda pendapat itu biasa, tapi bukan musuh. Benar deh, Anda yang pemilih, kenapa harus bermusuhan sesama sahabat kalian yang sudah berteman puluhan tahun bahkan? Hanya karena beda pilihan lalu musuhan. Sementara yang di elit politik sudah pada baikan. Masih ingat Anda yang membela di tahun 2019, pembela Prabowo, sampai darah terakhir Anda berjuang. Nggak sampai sebulan yang di atas para elit gabung. Anda gigit jari 5 tahun sampai 2024 ini. Sekarang apakah tidak mungkin hal itu terjadi lagi? Yang Anda pilih balik badan nyebrang ke lawannya. Ya mungkin saja karena lawannya bukan musuhnya. Anda saja yang memperlakukan beda pendapat sebagai musuh. Kok nggak kapok-kapok sih? Politik itu memang memakai Anda agar emosi. Lalu kalau gagal tetap perlu Anda. Ya Anda diubah lagi pendapatnya agar sesuai dengan maunya mereka. Intinya Anda yang dimainkan. Sejauh ini paham? Masih mau puasa 5 tahun lagi? Di mana pujaan Anda kalah lalu gabung? Anda puasa 5 tahun. Mau sampai kapan? Makanya pilih yang menang. Sesimpel itu dan pakai rasional.
rasional, jangan emosional. Sahabat, informasi ini adalah realita, di mana ke depan kita ini harus survive. Di negara pemimpinnya otoriter, keadilan itu tidak mungkin menang. Yang ada hanyalah kita harus survive. Untuk survive, kita harus fleksibel. Kemudian berjuang perlahan, jangka panjang, terstruktur. Jangka pendek di sebuah negara yang dikendalikan, lupakan kemenangan itu. Bahkan catatan sejarah untuk era reformasi, untuk menang di tahun 1998, memerlukan 10 tahun perjuangan, baru Orba bisa tumbang. Apa yang dikatakan Bung Rocky itu benar dan waras. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Namun kalau gagal tetap rasional. Gabung sama yang menang. Sesimpel itu. Rumusnya adalah if you cannot beat them, join them. Kalau Anda tidak bisa kalahkan mereka, gabung dengan mereka. Jadi pertama emang benar, kalahkan mereka dulu. Kalau belum berhasil, gabung. Atur strategi lain. Momentumnya nanti pasti ada. Kebenaran akan menang dengan cantik, sabar, dan rasional. Itu kuncinya. Peace.